Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan kelas PPAQ di hari Jumat malam yang saya muliakan dan Allah muliakan. Mudah-mudahan video ini adalah berisi kesimpulan pembelajaran kita yang sudah dilakukan di hari Jumat kemarin, dan izin untuk menyampaikan video ini adalah ditujukan untuk semua umumnya dan bagi yang berhalangan hadir pada khususnya. Mudah-mudahan video ini menjadi manfaat untuk semuanya. Baik, di hari kemarin kita sudah mempelajari dari mulai mengerjakan latihan ke-6 At-Tadrib As-Sadis. Di sana ada perintah Iqra'il amthilata summaktubil jumalal atiyata musta'milan fi'la ta'jub. Di sini kita diminta untuk mengerjakan latihan. Tapi sebelum kita mengerjakan latihan, kita diminta untuk membaca contoh-contoh. Di sini ada 3 contoh, 1, 2, 3. Dan kita diminta untuk merubah, begitu ya, merubah kalimat biasa dalam bahasa Arab menjadi kalimat ta'jub. Artinya ada fi'il ta'jub di sana. Mana yang dimaksud fi'il ta'jub? Kita sama-sama baca. Untuk contohnya, hadar rajulu tawilun. Maka perhatikan pada lafaz tawilun. Tawilun kita ganti menjadi ma'atwala. Begitu ya. Ma'atwala hadar rajul. Maka yang dibuat atau diubah menjadi fi'il ta'jub ini adalah lafaz tawilun. Artinya kita menunjukkan bahwa betapa panjangnya gitu ya. Alangkah panjangnya. Tawilun itu artinya panjang. Betapa panjangnya atau betapa tingginya pemuda ini. Yang kedua, hadzal baitu kabirun. Mana yang diubah yaitu lafaz kabirun menjadi ma akbaro. Baik, fi'il ta'jub mempunyai bentuk yaitu ma af'ala menjadi ma atwala, ma akbaro. Yang ketiga ada ma ajmala. Maka nomor 1 dan 2 hingga nomor 10 ini kita diminta untuk merubah begitu ya. Seperti pada nomor 1, hadzal ma'u baridun. Mana yang kira-kira diubah menjadi fi'il ta'jub yaitu betul, baridun menjadi ma'abroda. Hadzal ma'a begitu. Sampai seterusnya. Silahkan nanti diulang begitu ya. Khususnya bagi atau dilanjutkan khususnya bagi teman-teman yang berhalangan hadir kemarin. Kemudian di latihan ke-7 kita diminta untuk memperhatikan juga contoh-contoh di bawah. Summa qra'il kalimatil atiyata waktubha ma'adubti awakhiriha. Kita diminta untuk membaca kata-kata di bawah ini. Kemudian dibacanya dengan menuliskan harokat-harokat akhirnya saja begitu ya. Waktubha ma'adubti awakhiriha. Contohnya seperti Muhammadun, masih ingat ya di dars pertama, di jilid pertama, Muhammadun menjadi ya Muhammad begitu ya. Karena ada ya di sana. Kemudian Hamidun jadi ya Hamidu. Sama dengan Ustadun menjadi ya Ustadu. Maka di sini ada Ustadun berubah menjadi Ustazu, tidak pakai tanwin karena ada ya. Namun berbeda kondisinya dengan 2 kata yang digabungkan atau mudhof ilaih, yang mungkin pada istilah lainnya kita sebut sebagai idhofah. Perhatikan di baris kedua atau di nomor kedua, ukhtu Hamidin. Perhatikan, ukhtu Hamidin. Nomor kedua, maka ketika ada ya atau dimasuki ya sebelumnya menjadi ya ukhta Hamidin. Begitu ya.
Ya ukhta, asalnya ya ukhtu menjadi ya ukhta. Nah, begitu. Ini memang kaidah yang harus kita perhatikan. Maka dari itu silahkan dikerjakan latihannya bagi ikhwan yang tidak berkesempatan hadir kemarin, silahkan dicoba begitu ya di murojaah. Mudah-mudahan bisa dikejar begitu ya ketertinggalannya. Kemudian yang kedelapan, kita lanjut ada contoh gitu ya, atau kita memperhatikan contoh. Ta'amal itu kita memperhatikan, al-amthilata itu amthilah atau misal gitu ya, contoh-contoh. Tumma ayin, kemudian perjelas atau jelaskan atau perlihatkan. Ayin itu asal katanya dari ainun. Fima yali, pada kalimat berikut ini, jam'a mu'annatsis salimi, yaitu jamak muannas salim. Wadbut akhirah. Apa yang dimaksud jamak muannas salim itu adalah jamak untuk perempuan tapi beraturan. Apa aturannya? Selalu diakhiri dengan alif ta. Atin. Ro'a itu sayyaratin. Perhatikan di nomor alif gitu ya, atau di huruf alif. Ro'a itu sayyaratan. Sayyaratan ini adalah mufrad, satu mobil. Sedangkan di sebelah kirinya kita membaca ro'a itu sayyaratin. Nah, berbeda ya karena ada alif ta. Apa perbedaannya dari kalimat di sebelah kanan dan kiri? Sebelah kanan itu mufrad, maka mufrad itu harus dibaca an, harus dibaca fathah. Sedangkan untuk jamak muannas salim, karena dia bentuknya jamak, maka harus dikasrohkan ketika posisinya sebagai objek maf'ul. Perhatikan di sana ada ro'a itu, saya melihat. Ro'a itu saya melihat. Sayarotan, maka sayarotan ini menjadi objek yang dilihat. Sayarotan sebuah mobil. Maka kita beralih ke sebelah kirinya. Ro'a itu sayarotin, bukan sayarotan, bukan, tapi sayarotin. Memang kaidahnya menuntut kita membaca seperti itu. Yang huruf ba juga sama, sa'alat atau sa'alatil mudiratu atau libata. Perhatikan. Kemudian di sebelah kirinya sa'alatil mudiratu at-talibati. Nah, kemudian yang harful jimnya qara'tul majallata, ada juga di sebelah kirinya qara'tul majallati. Itulah latihan ke-8. Begitu, Masya Allah. Jadi silahkan disebutkan ya, mana sebetulnya jamak muannas salimnya di nomor 1, nomor 2, hingga nomor 12. Nah, kita coba perhatikan di nomor 1 saja begitu ya. Kita baca khalaqallahu samsya, belum ada karena tidak ada alif ta-nya di akhirnya. Wal qamara, jamak muannas salim bukan? Bukan. Wan nujuma, bukan juga. Wal biharo, bukan pasti. Wal ardo, bukan. Nah, yang terakhir ada alif ta di sana. Wassamawati. Perhatikan ya. Semuanya asyamsa a, wal qamara a, wan nujuma a, wal biharo a, wal ardo juga a. Maka wassamawati bukan a. Ya, dikasrohkan. Silakan disebutkan begitu ya, atau mungkin dikasih tanda boleh begitu ya, dengan garis atau dengan stabilo begitu ya, kitab yang dimiliki oleh masing-masing ikhwan. Kemudian di latihan ke-9 kita juga diminta untuk memperhatikan contoh begitu ya. Jadi pola belajar kita sebetulnya dengan contoh gitu ya, sesuai dengan yang diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita harus melihat contoh dulu begitu sebelum kita melakukan sesuatu. Ta'ammalil misal, perhatikan contoh di bawah ini. Summa adkhil hamzata istifham alal jumalil atiyah. Kemudian masukkan, adkhil itu artinya masukkan hamzah istifham pada kalimat berikut ini. Perhatikan di sana ada kalimat al-biharu jam'ul
bahri. Al-biharu itu artinya lautan, begitu ya. Al-biharu, lafaz al-biharu merupakan jamak dari al-bahri. Lafaz al-bahri. Maka ketika dimasuki oleh hamzah istifham di awal kalimat menjadi al-biharu jam'ul bahri. Maka di sana ada dua alif, begitu ya. Yang pertama alif yang berhamzah, yang kedua tidak berhamzah. Maka disatukan penulisannya menjadi satu alif saja. Namun dengan catatan mesti ada harokat cacing di atasnya, penanda bahwa dia dibaca lebih dari satu ketukan, begitu. Artinya panjang. Gitu. Nah, ada dalam kurung di bawahnya alif atau hamzah, alif berhamzah ditambah alif lam menjadi al, begitu ya. Silahkan dimasukkan begitu. Ini sangat mudah sekali latihannya. Mudah-mudahan Sayyid semua atau ikhwan semua bisa melaksanakan latihan ke-9 ini gitu ya. Atau mungkin supaya lebih jelas kita lanjut ke nomor 1 begitu ya. Kita coba saja nomor 1. Al-ana kharajta. Sekarang kamu keluar gitu ya. Kita masukkan hamzah istifham menjadi apakah gitu ya. Apakah sekarang kamu keluar gitu ya. Menjadi al-ana gitu ya. A-nya panjang. Kalau tadi tidak panjang, al-ana begitu. Silakan dicoba nomor 2 sampai dengan nomor 6. Kemudian ada nomor 10, ikhwan fillah. Di sana ada permintaan juga ta'ammalil mithal. Ta'ammalil mithal begitu ya. Perhatikan contoh, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan apa atau di sebelahnya begitu ya, ala girorihi ini. Jadi tepat pada sebelahnya. Contohnya man khalaqaka, perhatikan kalau ada ka berarti jawabnya ni begitu ya. Kalau ada ka jawabnya ni. Khalaqaka berarti khalaqani begitu ya. Man khalaqaka khalaqaniyallahu begitu. Kita lanjut ke nomor 1, 2, 3. Silakan dicoba begitu ya. Kita coba gambarkan nomor 1 supaya lebih jelas. Man dorobaka, maka jawabannya dorobani. Nah begitu. Siapa? Silakan sebutkan. Dorobani, umpamanya Umar. Atau dorobani Salman. Atau dorobani Torik. Begitu, di sana belum ada subjeknya atau pelakunya. Nomor 2, nomor 3, silahkan dikerjakan masing-masing ya. Oke. Kemudian nomor 11, ini adalah kita memperhatikan begitu ya, kata-kata berikut ini. Ada makna, kemudian maknahu, kemudian maknaha. Kira-kira apa perbedaan di sana? Silahkan perhatikan betul gitu ya. Kalimat atau kata pertama ada makna, kemudian disambung dengan hu menjadi maknahu, penulisannya ya bengkok menjadi atau alif bengkok menjadi alif berdiri maknahu. Itu saja mungkin yang diisyaratkan dalam latihan ke-11. Kemudian latihan ke-12 di sana kita diminta juga untuk memperhatikan. Perhatikan nomor 1 ada min ditambah ma menjadi mimma. Begitu ya. Kalau bi ditambah ma menjadi bima. Kalau 5, li ditambah ma menjadi 5. Tidak pakai alif ya, begitu. Kalau an ditambah ma menjadi amma. Nah, begitu. Silakan nanti ini hanya perubahan saja. 2 huruf begitu ya, huruf jar dan huruf istifham. Ini digabungkan penulisannya tentunya supaya kita tahu begitu ya. 5 itu artinya li ditambah ma begitu. Artinya kenapa? Kalau mimma dari apa begitu ya. Kalau bima dengan apa? Kalau 5 kenapa? Kalau amma tentang apa begitu ya. Kemudian di latihan ke-13 kita juga diminta untuk memperhatikan contoh di bawah, kemudian ditulis begitu ya. Kalimat-kalimat
setelah merubah kalimat-kalimat yang bergaris bawah, gitu ya. Merubahnya kemana? Ke bentuk jamak. Contoh di sini ada manil fata, perhatikan manil fata ladzi kharaja minal fasil'an, perhatikan lafaz yang di garis bawahnya adalah al-fata. Maka al-fata ini diubah menjadi apa? Manil fityatu. Itu satu pertama yang perubahannya. Tapi perubahannya tidak berhenti di al-fata saja. Alladzi harus dirubah juga karena menjelaskan sebelumnya alladzi itu yang gitu ya. Maka alladzi dirubah menjadi alladzina. Cukup sampai di sana perubahannya? Ternyata tidak, ya teman sekalian. Maka khoroja menjadi khoroju karena dia jamak. Bentuk jamak khoroju, masih ingat ya begitu pelajaran-pelajaran kemarin? Minal fasil ana tidak usah diubah kalau itu. Silakan dicoba nomor 1, 2, 3 mengikuti contoh atau perubahan pada contoh begitu. Kemudian ke-14 ada kita juga diminta untuk memperhatikan contoh begitu ya. Kemudian kita diminta untuk merubah juga begitu ya. Kalau sebelumnya jamaknya jamak mudzakkar salim, kalau sekarang jamaknya untuk perempuan, jamak muannats salim begitu. Beda ya, untuk jamak mudzakkar salim beda, untuk jamak muannats salim beda begitu. Perhatikan contohnya, baris pertama dan baris kedua ini adalah merupakan contohnya. At-talibatu allati dakhalat al-fasl al-ana minal hindi. Maka diubah. At-talibatu menjadi at-talibatu. Kemudian allatinya berubah menjadi allati, dakhalat berubah menjadi dakhalna karena dia jamak muannats. Al-fasl ana minal hindi tidak ada perubahan di sana. Silakan. Al-fatatu diubah. At-tabibatu, kalimat yang tabibatu sampai akhir kalimat diubah. Kemudian al-mar'atu juga sama diubah. Nah, kemudian di bawahnya ada al-asmaul mausulah, isim-isim mausul gitu ya. Seperti alladzi, alladzina, allati, allati. Masing-masing punya kedudukan mudzakkar muannas, kemudian untuk mufrad dan untuk jamak. Untuk latihan ke-15 kita diminta untuk membentuk sebuah kalimat menggunakan kata-kata di bawah ini. Rafa'a, khalaqa, ada, al-jaddu, mimma, bima, lima, amma. Silakan dibuat ya untuk berlatih. Dan terakhir, pada pertemuan kemarin kita membahas tentang kata-kata yang baru begitu ya. Kita coba artikan. Qaimatun artinya tihang. Ilaqatun artinya hubungan begitu ya. Hadoro artinya hadir. Ronna artinya berdering atau berbunyi begitu ya, bel. Ronna berdering. Makna artinya arti. Lahzatun artinya sebentar. Khalaqa artinya menciptakan. Tinun tanah, jarasun bel, rofa'a mengangkat, narun api, iddatun batasan begitu ya, atau tempo begitu ya. Ahsanta, ahsanta itu bagus begitu ya. Itulah ikhwan fillah yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesimpulan ini menjadi isyarat sekali lagi umumnya untuk semua ikhwan yang tergabung di kelas hari Jumat malam, khususnya untuk teman-teman yang tidak berkesempatan hadir kemarin, mudah-mudahan menjadi manfaat. Akhirul kalam, jika ada yang hendak ditanyakan silakan japri saja, tidak usah malu-malu dan tidak usah sungkan-sungkan. Insyaallah kami dari Asatid sangat terbuka untuk menerima respon, menerima keluhan, menerima pertanyaan begitu ya, khususnya yang berkaitan dengan kebahasa Araban atau aktivitas belajar kita. Naktafi di kalimatil hamdalah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.